Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perilaku biaya. Kami kelompok 3 terdiri dari Devi Ariando, saya sendiri Dinaria, ada Rizky, Safira, Sofia, dan Tifal Joitsa. Nah, apa itu akuntansi biaya? Yaitu perubahan biaya yang sangat bervariasi dalam tiap periode produksinya. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perubahan aktivitasnya. Inilah tentang perilaku biaya. Nah, untuk klasifikasi biaya mengenai pengertian, kategori, basis aktivitas, dan lainnya akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku biaya. Nah, apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2005. Dalam buku akuntansi manajemen kalangan Baldrich Regar, bahwa pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Next. Selanjutnya ada kategori perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Di sini ada dua biaya variabel. Yang pertama adalah engineered variable cost, di mana ini berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Contoh dari engineered variable cost adalah pemakaian bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost, di mana ini adalah kebijakan antara pemasukan dan pengeluaran mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh dari discretionary variable cost adalah biaya iklan. Next. Kemudian yang kedua ada biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Terdapat dua biaya tetap. Yang pertama, ada committed fixed cost, yaitu sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contoh dari commit fixed cost adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan, sewa, gaji, dan asuransi. Yang kedua ada discretionary variable cost, di mana ini adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya tahunan, yang mana akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Contoh dari discretionary variable cost adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Next. Selanjutnya adalah biaya campuran atau semi variabel. Apa itu biaya campuran? Biaya campuran adalah suatu biaya yang merupakan biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Pada tingkat tertentu, perusahaan menanggung biaya tetap, tetapi setelah melewati level tertentu akan menjadi biaya variabel. Contoh dari biaya campuran adalah pertama, biaya pengoperasian mobil, lalu ini contohnya itu biaya tetap yang digunakan adalah asuransi dan pengisian. Nah, untuk biaya variabelnya itu yang digunakan adalah bensin atau jarak tempuh yang digunakan untuk mobil. Next. Selanjutnya ada biaya basis aktivitas. Apa itu biaya basis aktivitas? Biaya basis aktivitas adalah sebuah pendekatan penetapan biaya di mana perusahaan pertama kali akan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dan kemudian menentukan sumber daya yang dikonsumsi masing-masing aktivitas. Basis aktivitas ini sering disebut sebagai pemicu biaya atau cost driver. Contohnya, seperti pengaturan mesin,
penjadwalan pekerjaan, dan penanganan material. Kemudian perusahaan mengalokasikan biaya-biaya ini sesuai dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya terjadi. Next. Selanjutnya ada kisah relevan dan horizon waktu. Yang pertama, kisaran relevan. Kisaran relevan atau kisaran aktivitas merupakan variabel yang mengasumsikan biaya masa yang akan datang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Lalu ada horizon waktu, di mana ini merupakan penentuan apakah suatu biaya merupakan biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada horizon waktunya. Next. Baik, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sofia. Selanjutnya materi sumber daya aktivitas dan perilaku biaya akan dijelaskan oleh saudari Safira. Kepada Safira, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Next. Sumber daya fleksibel yaitu sumber daya yang sesuai dengan yang digunakan dan dibutuhkan, yang diperoleh dari luar sumber di mana maaf ya bentar ya We. Sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang sesuai dengan yang digunakan dan dibutuhkan, yang diperoleh dari luar sumber di mana masa perolehan tidak memerlukan komitmen jangka panjang untuk jumlah sumber daya yang telah diberikan. Karena biaya fleksibel sumber daya sama dengan biaya penggunaan sumber daya, maka total biaya dari sumber daya meningkat Selanjutnya ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan mempengaruhi pembuatan keputusan taktis. Next. Selanjutnya ada biaya bertahap. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Biaya yang kadangkala tetap dalam tahap relatif kecil dan menjadi biaya variabel dalam kisaran berikutnya merupakan biaya variabel bertahap. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Safira. Selanjutnya yaitu materi teknik pemisahan biaya campuran yang akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pemisahan biaya, di mana metode tertinggi dan terendah. Next. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tertinggi dan terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter dan kemiringannya. Next. Dapat diketahui, ada persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap, yang dimana dalam rumusnya itu biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya per perubahan output atau disebut dengan aktivitas. Selanjutnya, biaya variabel per unit sama dengan dapat dihitung biaya tinggi dikurang biaya rendah dibagi output tinggi kurang output rendah. Kemudian, biaya tetap sama dengan biaya total tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali output tinggi.
Selanjutnya, biaya tetap sama dengan biaya total titik rendah. Kemudian, biaya variabel per unit dikali output rendah. Next. Selanjutnya, metode diagram pencar atau disebut dengan scatter graph. Metode scatter graph merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Nah, keunggulan signifikan metode scatter graph ini adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, sedangkan kelemahannya itu adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devri. Kepada Devri, disilakan. Baik, materi selanjutnya itu metode kotak terkecil. Metode kotak terkecil ini atau least squares ini disebut juga sebagai analisis regresi, yaitu untuk menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Di mana garis regresi ini meminimalisasi jumlah kuadrat deviasi dari setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawah garis regresi. Metode ini untuk regresi linear itu digunakan untuk menentukan dugaan bentuk regresi, apakah itu linear atau tidak, dan di mana terdapat perbedaan dugaan. Lanjut. Kemudian itu pertimbangan manajemen. Pertimbangan ini umumnya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Dengan pertimbangan matang yang dimilikinya, manajemen dapat dengan cepat menaksir atau memutuskan beberapa persen porsi biaya tetap dan berapa persen porsi untuk variable cost-nya. Lanjut. Terima kasih kepada Devri. Untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh Tifa. Pada Tifa, disilakan. Baik, terima kasih Dinar atas kesempatannya. Di sini saya akan menampilkan contoh kasus dari perilaku biaya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ada tabel yang merupakan data bulan, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, serta jam kerja mesin. Nah, untuk contoh kasus kali ini diselesaikan dengan metode biaya berjaga. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara, di mana produk sama dengan nol, dan biaya tersebut disebut biaya berjaga yang merupakan bagian dari biaya tetap. Nah, contohnya, pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi dan pemeliharaan akan tetap dikeluarkan sebesar Rp400.000. Maka, biaya yang dikeluarkan saat 8.000 jam mesin, yakni Rp1.000.000, dengan biaya berjaga Rp400.000, serta selisih atau variabel cost-nya sebesar Rp600.000. Nah, jadi biaya variabel dibagi dengan jam mesin, di mana 600.000 dibagi dengan 8.000 jam mesin, sama dengan Rp75 per jam mesin, yang mana menghasilkan persamaan garis Y sama dengan 400.000 ditambah 75X. Untuk contoh kasus yang selanjutnya, di sini merupakan contoh kasus dengan metode regresi. Ditampilkan di sini tabel yang menampilkan bulan, biaya reparasi, jam kerja mesin, ada variabel X-Y dan X kuadrat. Nah, dengan rumus B, N sigma XY dikurang sigma X
kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi dengan N. Dengan memasukkan ke dalam rumus diperoleh nilai B sama dengan 0,115 yang merupakan biaya variabel sebesar Rp115. Kemudian nilai A sama dengan 79,27 di mana biaya tetapnya sebesar Rp79.270 per bulan dengan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 79.270 ditambah 115X. Baiklah, demikian untuk pemaparan contoh kasus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tifal. Sekian presentasi kami mengenai perilaku biaya dari akuntansi biaya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.